bernama lengkap Muhammad Yusuf Kala, lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942. Saat ini ia menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih mendampingi Jokowi atau Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih pada Pilpres 2014. Ia menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1967 dan di European Institute of Business Administration Fontainebleau, Prancis, 1977. Pada Oktober 2004 menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala berhasil sebagai pemenang pemilu. SBY dilantik sebagai Presiden RI ke-6 dan M. Yusuf Kala sebagai Wakil Presiden RI ke-10. Pasangan ini menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama kali dipilih rakyat secara langsung. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden RI ke-4, M. Yusuf Kala dipercayakan selama kurang dari setahun, 1999 sampai 2000, sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI merangkap Kepala Bulog. Pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri, 2001 sampai 2004, ia dipilih menduduki jabatan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Yusuf Kala kemudian mengundurkan diri sebagai Menko Kesra RI sebelum maju sebagai calon wakil presiden, mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain tugas-tugas sebagai Menko Kesra, Yusuf Kala telah meletakkan kerangka perdamaian di daerah konflik Poso, Sulawesi Tengah, dan Ambon, Maluku. Lewat pertemuan Malino I dan Malino II, dan berhasil meredakan dan menyelesaikan konflik di antara komunitas Kristen dan Muslim. Kunjungan kerjanya sebagai Menko Kesra ke Nanggeru Aceh Darussalam atau NAD, pada awal tahun 2004, memberinya inspirasi untuk menerapkan pengalaman penyelesaian konflik Ambon Poso di NAD. Upaya penyelesaian Aceh didalami dan dilanjutkan penanganannya saat setelah dilantik menjadi Wakil Presiden RI. Akhirnya, kesepakatan perdamaian untuk NAD, antara pemerintah dan tokoh-tokoh Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, berhasil ditandatangani di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005. Pengalaman pada organisasi pemuda mahasiswa seperti Ketua HMI Cabang Makassar tahun 1965 sampai 1966, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanuddin 1965 sampai 1966, serta Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia tahun 1967 sampai 1969, memberi bekal untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sulit tersebut. Tahun 1965 sesaat setelah pembentukan sekretariat bersama golongan karya, Yusuf Kala terpilih menjadi Ketua Pemuda Sekber Golkar Sulawesi Selatan dan Tenggara, 1965 sampai 1968. Kemudian, terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 1965 sampai 1968 mewakili Sekber Golkar. Pada Musyawarah Nasional, Munas, Golkar di Bali, bulan Desember 2004, ia terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2004 sampai 2009. Sebelumnya, ia menjabat sebagai anggota Dewan Penasihat DPP Golkar, dan menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, RI Utusan Golkar, 1982 sampai 1987, serta anggota MPR RI Utusan Daerah, 1997 sampai 1999. Putra pasangan Haji Kala dan Hajah Atirah ini, sebelum terjun ke pemerintahan dikenal luas oleh dunia usaha sebagai pengusaha sukses. Usaha-usaha yang dirintis ayahnya, NV. Haji Kala, diserahkan kepemimpinannya sesaat setelah ia diwisuda menjadi sarjana ekonomi di Universitas Hasanuddin Makassar akhir tahun 1967. Di samping menjadi Managing Director NV,
Haji Kala juga menjadi Direktur Utama PT Bumi Karsa dan PT Bukaka Teknik Utama. Usaha yang digelutinya, di samping usaha lama, ekspor hasil bumi, dikembangkan usaha yang penuh idealisme, yakni pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi guna mendorong produktivitas masyarakat pertanian. Anak perusahaan NV Haji Kala antara lain, PT Bumi Karsa, bidang konstruksi, dikenal sebagai kontraktor pembangunan jalan raya Trans Sulawesi, irigasi di Sulsel dan Sultra, jembatan-jembatan, dan lain-lain. PT Bukaka Teknik Utama didirikan untuk rekayasa industri dan dikenal sebagai pelopor pabrik aspal mixing plant, AMP, dan gangway, Garbarata, di bandara dan sejumlah anak perusahaan di bidang perumahan, real estate, transportasi, agrobisnis dan agroindustri. Atas prestasinya di dunia usaha, Yusuf Kala dipilih oleh dunia usaha menjadi Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah, Kadinda, Sulawesi Selatan, 1985-1997, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, 1997-2002, Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, ISI, Sulawesi Selatan, 1985-1995, Wakil Ketua ISI Pusat, 1987-2000, dan Penasehat ISI Pusat, 2000 sekarang. Di bidang pendidikan, Yusuf Kala menjadi Ketua Yayasan Pendidikan Haji Kala yang mewadahi TK, SD, SLTP, SLTA Atirah, Ketua Yayasan Pendidikan Al-Ghazali, Universitas Islam Makassar. Selain itu, ia menjabat Ketua Dewan Penyantun, Trustee, pada beberapa universitas, seperti Universitas Hasanuddin, UNHAS, Makassar, Institut Pertanian Bogor, IPB, Universitas Islam Negeri, UIN, Makassar, Universitas Negeri Makassar, UNM, Ketua Dewan Pembina Yayasan Wakaf Paramadina, Ketua Ikatan Keluarga Alumni, IKA, UNHAS. Di kalangan ulama dan pemuka masyarakat, nama Yusuf Kala dikenal sebagai Mustasyar Nahdlatul Ulama Wilayah Sulawesi Selatan. Melanjutkan tugas-tugas dan tanggung jawab ayahnya, Haji Kala, yang sepanjang hidupnya menjadi bendahara NU Sulsel juga menjadi bendahara Masjid Raya, masjid besar yang bersejarah di Makassar. Ketika akan membangun masjid bersama almarhum Jenderal M. Yusuf Kala dipilih menjadi Ketua Yayasan Badan Wakaf Masjid Al-Markazal Islami, Masjid Jenderal M. Yusuf. Sekarang, masjid tersebut menjadi masjid termegah di Indonesia Timur. Di kalangan agama-agama lain selain Islam, Yusuf Kala dipilih menjadi Ketua Forum Antar Agama Sulsel. Penggemar olahraga golf ini, selama 10 tahun, 1980-1990, menjadi Ketua Persatuan Sepak Bola Makassar, PSM, dan pemilik klub sepak bola Makassar Utama, MU, tahun 1995-1992. HM Yusuf Kala yang menikah dengan Nyonya Hajah Mufidah Yusuf, telah dikaruniai 1 putra dan 4 putri serta dikaruniai 9 cucu. Selain tugas rutin, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2004-2009 ini juga melaksanakan program-program strategis pemerintah Indonesia, meliputi revitalisasi pertanian dan kehutanan, pertanian, peningkatan kinerja industri dalam negeri dengan membangun industri listrik, dan industri pertahanan, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dengan percepatan pembangunan jalan tol Trans Jawa, jalan di luar Jawa serta proyek pengairan skala menengah. Program strategis Yusuf Kala juga mencakup percepatan pembangunan bandara udara, pelabuhan dan kereta api, perdagangan dengan peningkatan ekspor, kelautan untuk peningkatan produksi perikanan, tenaga kerja dengan penyelesaian masalah perburuhan,
perumahan dengan membangun rumah susun, pariwisata dengan peningkatan bidang BUMN dengan peningkatan kinerja BUMN, bidang usaha kecil menengah dengan menghidupkan kembali sistem jaminan untuk kredit kecil, dan bidang penanaman modal dengan menyusun program perbaikan doing business. Pada tahun 2009, Yusuf Kala maju sebagai kandidat calon presiden Indonesia yang diusung oleh Partai Golkar didampingi oleh Wiranto sebagai calon wakil presiden Indonesia dari Partai Hanura, namun kalah oleh pasangan SBY serta Budiono yang berhasil menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Yusuf Kala mendapatkan gelar kehormatan yaitu Doktoral Kasa keempatnya yang diterimanya dari Universitas Hasanuddin Makassar dalam bidang ekonomi serta politik pada September 2011. Ia berpesan bahwa tidak perlu memberikan jualan politik seperti janji-janji politik, namun pikirkan bagaimana rakyat itu bisa hidup sejahtera dan adil. Menurutnya seorang pemimpin yang hanya membina kemakmuran tanpa melihat pemerataan merupakan masalah besar. Meskipun susah tetapi harus susah bersama, dan juga maju serta sejahtera juga harus bersama. Kesibukan Yusuf Kala yang lain adalah menjadi Ketua Palang Merah Indonesia. Selain itu ia juga biasa menyempatkan dirinya bermain bersama dengan cucu-cucunya. Di tahun 2014, Yusuf Kala terpilih sebagai calon wakil presiden Indonesia mendampingi Joko Widodo atau Jokowi yang maju sebagai kandidat calon presiden Indonesia yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Yusuf Kala terpilih karena pengalamannya yang pernah memimpin Republik Indonesia. Beliau kemudian berhasil menjadi wakil presiden terpilih berikutnya bersama dengan Jokowi sebagai presiden terpilih Republik Indonesia setelah menang dengan perolehan suara terbanyak pada pemilihan presiden 2014 yang dipilih langsung oleh rakyat.